Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini bukan hanya kami di tempat ini yang punya kerinduan untuk beribadah tatap muka, beribadah onsite Tuhan, ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami, tetapi para pendengar yang tidak bersama dengan kami di tempat ini juga punya kerinduan yang sama. Tuhan, berikan kami hati yang bersyukur dan tetap percaya Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu kami terlalu yakin ya Tuhan, ada saat yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga jemaat kami, jemaat Tuhan dari Ephata Victory Ministry boleh kembali beribadah tatap muka seperti sebelum pandemik Tuhan. Engkau telah sediakan bagi kami satu ruangan ibadah yang luar biasa, yang akan kami pakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa mereka kepada Tuhan, untuk dijadikan murid, diajar tentang kehendak-Mu ya Tuhan. Bahkan mereka boleh diutus untuk menjadi duta-duta Kristus di dalam dunia ini yang butuh Engkau ya Tuhan kami. Dengan tanda-tanda dan mujizat karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kalau pagi ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami masih tetap bisa memberitakan firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya inilah saatnya perintah Tuhan Yesus digenapi atas kami. Beritakanlah firman Tuhan ke seluruh dunia, kepada segala bangsa. Melalui alat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, bawa berita ini bukan hanya untuk kami jemaat Ephata Victory Ministry, tetapi buat setiap orang yang Tuhan gerakkan untuk bergabung dengan kami di dalam grup FB kami God is so good ini Tuhan. Bahkan tidak ada yang mustahil. Tuhan bawa kepada negara-negara yang lain, benua yang lain, yang bahasanya tidak sama dengan kami. Tetapi Engkau Roh Kudus mampu menerjemahkannya bagi mereka. Haleluya. Oleh karena itu Tuhan, ambil alih setiap alat yang kami pakai, internet yang kami pakai, dan semua yang terlibat di dalamnya, dan hamba-Mu yang terutama yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, dan bagi kami semua yang mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkuasa dan berdaulatlah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Luar biasa kalau pagi ini kita kembali bersama-sama saudara di dalam kondisi yang berbeda seperti gereja pada umumnya yang seharusnya. Kita hanya berjumpa lewat live streaming. Saudara bisa gunakan HP atau laptop. Tapi tidak ada yang membuat kita terpisah
sepanjang Kristus ada bersama dengan kita. Roh Kudus mampu menyampaikannya jauh melampaui dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saudara kasih, kita akan diingatkan oleh Tuhan. Ada satu perintah Tuhan yang luar biasa, yaitu kita harus selalu bersyukur senantiasa dalam segala hal. Haleluya. Ada rahasia yang membuat kita akan penuh dengan sukacita, saudara, dalam hidup ini dan damai sejahtera. Hati yang penuh dengan kelegaan, tidak ada kesesakan, saudara. Tidak ada keluhan dalam hidup ini. Hidup selalu puas dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara, ini adalah orang-orang yang hidup berpandangan dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah ciri dari orang yang bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur senantiasa. Haleluya. Amin. Sebab firman Tuhan berkata demikian, saudara. Dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Efesus pasal 5 ayat 20 berkata, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Wow, luar biasa, saudara. Saudara berucap syukur adalah kehendak Tuhan rupanya, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan tawarkan, inilah kehendakku bagimu, anakku, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, kepada Bapa kita yang baik, Bapa kita yang di surga. Saudara, kalau ini adalah perintah dan kehendak Tuhan, saya yakin percaya, pasti ada berkat yang luar biasa di balik itu semua. Di mana Tuhan berkehendak kita bersyukur dalam segala hal. Kalau semua dalam keadaan baik-baik, saudara yang kasih, atau tidak ada masalah dalam hidup ini, saudara, atau ada masalah juga tapi ringan saja, kita tahu jalan keluarnya, dan kita bisa bersyukur, saudara, itu tidak terlalu sulit, saudara. Tapi kalau ada masalah tersebut dan tidak selesai-selesai, terus menyerang kita bertubi-tubi, sampai-sampai mungkin kita akan berkata, aduh Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Apa yang harus aku lakukan? Mampukah dalam kondisi seperti itu, saudara, kita kembali kepada firman yang disampaikan tadi, tetap bersyukur dalam segala hal. Tetap bersyukur sekalipun masalah itu terus bertubi-tubi. Tetap membuat hidup kita tetap penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal, menguasai kasih hati dan pikiran kita. Hati yang penuh kelegaan, hidup yang selalu puas dengan apa yang Tuhan berikan atau yang Tuhan izinkan terjadi yang kita alami dalam hidup ini, sekalipun berat. Bisakah itu terjadi? Bisakah itu tetap kita lakukan? Bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Hari ini ada tantangan, saudara yang kasih, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya yakin dan percaya ini hidup yang sehat. Itu hidup yang Tuhan inginkan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, yang mengaku bahwa kita adalah anak-anak Dia, anak-anak Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang hidup berpandangan dengan apa yang ada padanya, tidak banyak maunya. Percaya semua mendatangkan kebaikan. Semua ada batasnya, ada waktunya, ada limitnya. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Inilah orang yang tetap bersyukur karena dia percaya pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan turut bekerja. Pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan. Kalau kita ditantang untuk tidak bersyukur dalam hidup ini, tetapi kita mengambil tantangan itu,
Dan kita memilih untuk taat kepada Tuhan, untuk bersyukur dalam hidup ini. Haleluya. Ini adalah ciri dari orang yang bersyukur dan bersyukur dan bersyukur selalu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih. Saudara, mengapa kita harus mengucap syukur? Hari saudara yang kisah, kita harus tahu dan kita yakin setiap yang Tuhan perintahkan adalah untuk kebaikan kita. Saudara, yang pertama, karena bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Bersyukur itu bukan kehendak diri kita sendiri, bukan pilihan kita, tetapi itu kehendak Tuhan yang harus kita taati. Bukan pula karena orang lain, dan bukan pula karena keadaan, saudara kasih. Keadaan yang mendorong saudara bersyukur karena dompet saudara penuh, kulkas saudara penuh, makanan terlalu tersedia, apapun yang saudara inginkan selalu bisa terpenuhi. Bukan karena itu saudara, tetapi karena ini kehendak Tuhan. Berarti saudara yang kasih, bersyukur karena kita taat kepada Tuhan. Itu saudara yang kasih. Tidak perlu lagi memandang kondisi, keadaan, diri sendiri dan orang lain. Tidak perlu. Kita bersyukur karena ini kehendak Tuhan. Dan kita ingin taat kepada Tuhan. Saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, berarti saudara yang kasih, kita mengasihi Dia. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi aku, kata Tuhan, ia mentaati firman-Ku. Haleluya, saudara yang kasih. Saudara, kalau saudara taat kepada Dia, dan kita lakukan karena Dia, saudara yang kasih, karena Tuhan, maka saya yakin percaya, Tuhan yang tidak terlihat itu disenangkan. Dia tersenyum kepada kita, dan Dia berkenan bagi kita. Saudara, kalau hal itu terjadi, saudara, saya tidak tahu lagi apa yang terjadi buat saudara dan saya. Dan apa yang akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang hidup berkenan bagi Dia dan menyenangkan hati Dia. Dan saya yakin percaya, saudara kasih, sorga akan terus terbuka. Malaikat akan terus diperintahkan untuk mengiring kita, menjaga kita. Berkat-berkat selalu tersedia, perlindungannya tak pernah habis-habisnya, kasihnya terus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering, saudara. Atau seperti matahari yang selalu terbit. Haleluya. Itu tidak akan tunggu lama-lama, saudara kasih. Berkat Tuhan pasti datang mengalir seperti janjinya. Selalu baru tiap pagi, besar setiap Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terus mengalir, saudara kasih. Semua, saudara kasih, dirancang oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Tidak ada tidak. Roma pasal 8:28 berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara tahu dan percaya akan ayat ini, tidak ada alasan bagi kita dalam kondisi ataupun tidak bersyukur. Tidak ada alasan. Kita harus tetap bersyukur. Yang kedua, saudara kasih, bersyukur adalah kunci kebahagiaan atau sukacita. Saudara, berkelimpahan, berkekurangan tidak akan membuat kita bersukacita. Kita membuat kita berbahagia. Kalau saudara kasih, kelimpahan itu, keluhan itu selalu disertai dengan keluhan, dengan komplain dengan Tuhan, mempertanyakan, meragukan akan kasih Tuhan, meragukan akan rencana Tuhan yang indah itu tidak akan menimbulkan kebahagiaan. Justru ketika kita bersyukur menghadapi apa juga, saudara, itu akan menimbulkan sukacita. Terjadi kelepasan yang luar biasa, terjadi kebebasan yang luar biasa, sehingga segala sesuatu yang mengikat kita
yang membuat kita tidak bersuka cita, itu terlepas secara otomatis ketika kita tarik napas dan kita berhadapan dengan Tuhan dengan iman, dan kita berkata syukur, terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan kepada kita. Dan kembali kita akan tersenyum menghadapi dunia ini dan membagi berkat, sukacita dan kebahagiaan kita buat orang lain. Dan itulah kesaksian hidup. Dan orang akan bertanya, siapakah di balik itu semua? Aku kenal orang ini. Hidupnya tidak terlalu bahagia. Hidupnya tidak terlalu berkecukupan. Hidupnya selalu ada masalah, ada tantangan. Tapi dia tidak memperlihatkan itu semua. Yang ada hanya sukacita. Ada kekuatan tetap berdiri menghadapi hidup ini. Membagikan berkat bagi sekelilingnya, sehingga sekelilingnya mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Kekuatan, antusias, semangat yang luar biasa dalam menghadapi hidup ini. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini. Jangan menimbulkan kekhawatiran saudara bagi lingkunganmu, bagi pasanganmu, bagi keluargamu. Tapi ciptakanlah satu kehidupan yang penuh dengan antusias, optimis yang luar biasa, dan tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah yang Tuhan mampu mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik dalam hidup ini. Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita bersyukur. Karena orang bersyukur, dia melihat ada kebaikan di balik semuanya itu. Haleluya, ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih, kita harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena bersyukur adalah respon yang benar terhadap hidup ini, yang membuat kita menjadi satu pribadi yang positif dalam segala hal. Haleluya. Pasti itu saudara kasih. Saudara harus percaya bahwa kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ditanamkan di dalam diri kita sejak kita diciptakan, sejak Adam dan Hawa diciptakan. Dan ketika kita lahir, kita punya action seed. Benih-benih unggul yang Tuhan tanamkan, sesuatu yang positif dalam hidup ini. Bukan kejahatan, bukan keburukan, bukan hal-hal yang negatif. Dan itu harus dikeluarkan. Itulah yang harus dieksplor, itulah yang harus kita biarkan itu menguasai seluruh keberadaan kita. Pikiran kita, jiwa kita, seluruhnya harus itu menguasai. Jangan biarkan hal-hal yang negatif yang ditanamkan oleh dunia ini, ditanamkan oleh pendidikan-pendidikan yang salah, terutama ditanamkan oleh bisikan-bisikan iblis, saudara, setan, dan ajaran-ajaran yang sesat. Tidak bisa. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita bersyukur dalam segala hal. Sehingga kita punya respon yang benar terhadap hidup ini. Dan kita menjadi pribadi yang positif. Yang positif itu keluar. Yang baik-baik itu keluar. Yang membuat jiwa dan tubuh kita menjadi sehat. Wow, luar biasa saudara. Menjadi sehat. Siapa yang tidak mau sehat, saudara yang kasih? Haleluya. Wow, luar biasa saudara kasih kalau saudara bisa tetap sehat walafiat di tengah-tengah dunia yang mengalami kesulitan, atau saudara ada di tengah-tengah komunitas seperti Daud di Gua Adulam, di tengah-tengah para yang punya utang, punya masalah yang besar. Tapi Daud pun sedang mengalami masalah yang besar karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tapi justru di tengah-tengah itu dia bersyukur. Dan dia menjadi pemimpin dari orang-orang yang sedang bermasalah. Dibawanya untuk mengenal Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dan akhirnya menjadi pasukan yang luar biasa. Bisakah kita menjadi orang di tengah-tengah yang sedang mengalami kesulitan? Kita bersyukur lalu kita menjadi pribadi yang mengkamilkan, melepaskan aura-aura yang positif, semangat yang luar biasa, optimis yang luar biasa, sehingga orang di sekitarnya ikut berubah. Yang tadinya pesimis, yang tidak ada gairah, yang lesu, lemah letih, berubah karena keberadaan kita, di mana Roh Kudus ada bersama dengan kita, menjadi pribadi yang dinamis,
yang luar biasa. Dan orang lain terabsorb dengan kepribadian kita. Dan akhirnya kita menciptakan satu komunitas yang penuh dengan semangat dan luar biasa. Wah, saudara, kalau begitu, saya yakin percaya tidak ada hal yang tidak terlalu sulit bagi kita. Kita akan hadapi semua itu. Dan berkat itu pasti mengalir, saudara kasih. Kita akan menjadi sehat. Semua itu membentuk karakter yang baik bagi kita, orang yang bersyukur. Melihat segala sesuatu dari kuasa firman Tuhan. Dia akan menguasai segala pikirannya untuk menangkis setiap hal-hal yang membuat dia berpikir negatif atau menjadi dia lemah. Dan dia biarkan pedang roh, yaitu firman Tuhan, yang menguasai hidup dia. Haleluya. Dan orang itu hanya bisa mendapatkan hal seperti itu kalau dia terus bersyukur. Karena bersyukur itulah membuat dia punya pandangan yang luas, terbuka, lega, saudara. Tidak terikat. Sehingga firman Tuhan itu bertata dan berkuasa. Lalu yang dibangun dalam pikiran dan perasaannya, dalam kehidupannya adalah sukacita. Sabar menanggung segala perkara. Berterima kasih dalam segala hal. Dan kelemah lembutan selalu keluar. Tidak kemarahan, tidak kata-kata yang kasar, tapi lemah lembut. Dia akan seperti benda yang lentur, mudah sekali. Dia tidak mudah patah dan pecah karena kelemah lembutan itu. Dan dia bisa diterima di dalam segala kalangan, komunitas apapun juga. Saudara, penurut dia pasti. Karena memang dia belajar dari Tuhan. Untuk menjadi penurut. Tuhan Yesus demikian, saudara kasih. Dia taat. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Taat adalah bagian dari kata penurut, saudara kasih. Jika kita disakiti, kita bersyukur. Berarti kita sedang belajar mengampuni. Haleluya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, perbuat. Yesus katakan di kayu salib, dan itu harus menjadi teladan bagi kita. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita disakiti, saudara, dan kita bersyukur, yang keluar adalah ampunilah mereka. Sehingga tidak ada hal yang bisa menguasai kita yang membuat kita jadi sakit hati. Apalagi berakar menjadi akar pahit. Apalagi akhirnya menjadi sakit kanker. Karena Tuhan ingin kita menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu Tuhan kasih rahasianya buat kita. Bersyukurlah dalam segala hal. Mereka yang tahu bagaimana bersyukur adalah mereka yang melakukan dan membangkitkan sifat belas kasihan. Belajar mengerti tentang orang lain. Kalau kita tidak bersyukur, saudara, kita akan tabrak sana sini dengan keluhan-keluhan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat orang lain dengan penuh belas kasihan dan menjadi penolong bagi mereka yang membutuhkan. Sementara kita sendiri terikat dengan masalah kita. Dengan keluhan-keluhan. Kita tidak bersyukur. Kita belajar mengerti tentang orang. Itu adalah orang-orang yang sehat, saudara kasih. Sehat secara jasmani dan rohani, sehat di dalam pergaulan. Bersyukur berarti kita sedang melepaskan kesesakan, ganti kelegaan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, orang yang lega pasti orang yang ringan dalam hidup ini. Haleluya. Saudara, kalau saudara lihat, pernah dengar itu, tonton iklan obat. Saya bukan lagi iklan, saudara yang kasih. Ada obat sesak napas, saudara yang kasih. Iklan apa, saudara? Iklannya adalah orang diikat dengan tali. Cukup besar, terikat. Lalu dia makan obat itu. Terjadi kelepasan. Buah! Talinya copot, saudara yang kasih. Wah, keluar semua, saudara yang kasih. Yang positif. Sukacita, kelegaan, kebebasan. Saudara, perintah Tuhan, firman Tuhan.
Kata Tuhan, firman-Ku itu penuh kuasa. Ketika dia Aku perintahkan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia seperti hujan atau salju, dia akan mengalir dan menumbuhkan tunas-tunas baru. Lebih dari sekedar obat kesesakan, saudara. Ganti dengan kelegaan. Bersyukurlah saudara kasih. Puji Tuhan. Saudara bersyukur menyingkapkan kepada kita jalan-jalan Tuhan. Saudara, kalau saudara ingin mengetahui jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara jangan biarkan saudara ada hal-hal yang membuat saudara terikat dan tidak bisa melihat kehendak Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Bersyukur, maka akan tersingkap hal-hal yang luar biasa. Karena semua itu telah disediakan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Disingkapkan rahasia-rahasia Tuhan bagi kita semua. Saudara, Mazmur pasal 119 ayat 71 berkata demikian. Bahwa aku tertindas, kata Daud di dalam Mazmur ini, itu baik bagiku. Wow, luar biasa saudara. Bisakah kita berkata begitu? Saudara ditindas sama orang lain. Kata tindas ini sesuatu yang bukan sekadar diremehkan atau dilecehkan, saudara yang kasih. Ini seperti dijajah. Dan itu pasti terjadinya bukan sekedar in the moment, saudara yang kasih. Sejenak, saudara yang kasih. Tapi itu butuh waktu yang lama. Maka timbullah kata tertindas, terjajah, diinjak-injak. Mungkin saudara yang kasih arti kasarnya begitu. Tetapi Daud bisa berkata, itu baik bagiku. Itu ciri adalah orang yang bersyukur ketika dia menghadapi rasa tindasan-tindasan itu, tekanan-tekanan itu, penjajahan-penjajahan itu. Saudara kasih. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia mengalami itu semua dan dia bersyukur karena aku belajar supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ketika kita bersyukur di dalam masalah yang kita hadapi, kalau Daud tertindas dan kita tetap hadapi bersama dengan Tuhan dan biar Roh Kudus berbicara kepada kita, maka saudara yakin dan percaya. Saudara akan sedang diperlengkapi dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Yang keluar adalah rahasia-rahasia Tuhan. Bagaimana menghadapi hidup ini dan menjadi pribadi yang dipersiapkan oleh Tuhan. Untuk menjadi pribadi-pribadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang Tuhan sedang persiapkan kepada saudara dan saya ketika saudara diutus oleh Tuhan menjadi duta tukar Kristus adalah menjadi berkat. Menjadi problem solver, bukan problem maker. Bagi dunia ini, bagi komunitas kita, bagi keluarga kita, dan bagi pasangan kita. Saudara, kalau orang bersyukur, dia akan singkapkan, Tuhan akan singkapkan rahasia-rahasia ketetapannya. Daud selalu bersyukur, sehingga segala rencana Tuhan digenapi dalam segala hal. Mazmur 139:14. Saudara, kalau orang yang tidak mengerti perkara ini, pasti dia meremehkannya, saudara kasih. Tapi belajar, saudara kasih, masuk. Saya yakin ada rahasia yang luar biasa. Saudara akan diubahkan dengan luar biasa, saudara. Dan Tuhan disenangkan. Mazmur 139:14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena keajaibanku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kenapa kita sering tidak merasakan keajaiban Tuhan? Kedahsyatan Tuhan? Ajaib apa yang Tuhan perbuat? Dan tidak pernah merasakan rahasianya. Adalah karena kita tidak menyenangkan Dia. Karena kita tidak taat pada Dia. Dan karena kita tidak melakukan kehendak Dia. Yaitu bersyukur dalam segala hal. Renungkanlah hidup ini. Dan pilihlah apa yang saudara ingin pilih. Tetap sebagaimana apa adanya sekarang kita alami. Sudah hidup pas-pasan, hidup susah, penuh dengan penyakit, penuh dengan kesesakan, keluhan-keluhan terus datang.
Dan saudara mendapatkan rahasia-rahasia Tuhan disingkapkan bagi kita. Hikmat-hikmat Tuhan diberikan kepada kita. Saudara, ada seorang anak di pedesaan, saya kasih. Anak ini, kalau di pedesaan tentu adalah anak dari seorang petani. Saudara, anak kecil sekolah. Kalau di pedesaan, sekolahnya tidak dekat dengan rumahnya. Pasti akan ada jalan yang dia lalui begitu susahnya, saudara. Jadi dari rumahnya dia harus menyeberangi sungai yang hanya dengan titian yang kecil, jembatan yang kecil. Tapi dia bersyukur. Terima kasih Tuhan, pagi-pagi sudah dia siapkan. Hari ini saya akan berangkat sekolah. Saya akan persiapkan mendapatkan pelajaran yang luar biasa sekolah. Dan ketika dia lewati jembatan itu, bersyukur Tuhan, Tuhan bersama dengan saya. Dengan perlindungan yang baik. Dia katakan itu. Lalu ketika dia mulai naik ke atas, karena itu harus naik ke atas menuju tempat jalan besar di depannya, untuk menuju ke sekolah. Dan ketika dia mulai agak sulit, dia bersyukur. Saya percaya Tuhan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan dia mulai naik ke atas. Dan ketika dia menyampai jalan besar, banyak mobil yang lewat. Dia bersyukur atas percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan melindungi dia, menjaga dia. Menuntun dia untuk menyeberang ke seberang jalan, sekalipun banyak mobil yang lalu lalang. Dan dia bersyukur, saudara kasih, ketika dia lihat sepatunya mulai robek. Dia berkata, Tuhan, aku bersyukur kalau beberapa hari ini sepatu ini akan rusak. Dan mungkin saya ke sekolah tanpa sepatu. Dan dia tetap bersyukur, saudara kasih. Saudara, ketika dia bersyukur, maka kepercayaan diri yang inner itu, saudara kasih, yang inside itu, yang bukan dipengaruhi oleh keadaan, itu tetap ada dalam dirinya. Dia tetap berdiri tegak karena tujuan dia ingin sekolah. Dia bersyukur ketika sampai di sekolah dia berjumpa mungkin dengan teman-temannya yang lebih hebat penampilan yang dari dia. Anak ini tetap bersyukur. Tahukah apa yang terjadi, saudara kasih? Ternyata tahun demi tahun dia lalui itu dengan ucapan syukur. Dia menjadi satu pribadi yang kuat luar biasa. Dia menjadi sesuatu yang ketika dilihat orang, anak ini adalah anak yang penuh wibawa. Tidak sembarangan, saudara kasih. Kokoh dan tidak mudah dijatuhkan. Saudara bisa bayangkankah seperti itu kalau saudara sedang berhadapan dengan orang yang tidak terpengaruh dengan keadaan. Dia kokoh menegakkan dirinya. Satu pribadi yang luar biasa terbentuk, saudara kasih, ketika dia besar. Karena apa? Dia akan menjadi sehat pribadinya. Menjadi tubuh dan jiwanya sehat. Kuat dalam menjalankan hidup ini. Berani menghadapi tantangan hidup ini. Dan tidak pernah menyerah. Saudara bisa mengerti perkara itu? Saya ajak saudara bawa seperti itu. Oleh karena itu jangan heran, saudara kasih. Ada banyak orang yang hidupnya menjadi pemimpin yang hebat. Orang yang berhasil dan sukses secara materi maupun non materi. Dan kalau dilihat dari masa lalunya, bukanlah dari orang yang hidup mewah, sering kasih, hidup dimanja oleh keluarganya, tapi dibentuk dengan alam, dengan keadaan, tapi dia tetap bertahan dan dia bersyukur. Dia adalah orang tidak akan mudah menyerah dan maju terus pantang mundur. Dan dia pasti yakin, dia pasti memenangkan pertempuran. Dan orang demikian, saya kasih, ketika dia menghadapi masalah, dia sudah memenangkan sebagian dari pertempurannya. Haleluya. Dan dia pasti meraih kemenangan itu. Dan firman Tuhan berkata, orang demikian adalah orang yang lebih dari pemenang. Oleh karena itu, saudara yang kasih, bersyukurlah senantiasa. Sehingga kita bisa melihat, mendengar, merasakan, mengecap dari segala berkat-berkat karena kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal.
Mulailah bersyukur dan memuji Tuhan. Jangan biarkan seringkali ada banyak orang yang mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan, tidak pernah bersyukur. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Kenal, menyerukan nama Tuhan, percaya, tapi tidak pernah menikmati hidup bersama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ada orang-orang yang seperti itu, saudara kasih. Orang yang bodoh, gelap pikirannya. Dan saya yakin dan percaya ada sebagian kita juga ketika mendengarkan firman Tuhan ini meragukan hal itu. Justru kita menjadi bagian orang-orang yang memuliakan Allah dan bersyukur dalam segala hal. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, itu menjadi gaya hidup kita. Dan saya yakin percaya yang sakit disembuhkan, hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Pujian yang dinyanyikan dengan ucapan syukur menghadirkan hadirat Tuhan, memberikan kelepasan, kekuatan, dan penghiburan. Kuasa Tuhan turun dan bertata mengusir segala ketakutan dan kekhawatiran. Depresi akan lenyap, menghilangkan egois, dan mulai belajar untuk melihat kebutuhan orang lain, menjadi berkat penuh dengan belas kasihan, membangun kesabaran dan harga diri sebagai warga kerajaan Allah, kebanggaan dari kerajaan Allah. Puji Tuhan, bersyukurlah senantiasa, saudara kasih. Maka saudara akan lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari saudara kasih. Haleluya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara saat ini. Percaya saudara, Dia mengenal saudara lebih daripada saudara sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ingin bersama dengan kita melalui hidup ini. Bersyukurlah saudara kasih. Saya akan berdoa saudara, dan kita nyanyikan satu pujian. Mari kita nyanyi bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Yes. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Glory, haleluya. terlebih Besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan menolongku. Amin Tuhan Yesus Kristus. Amin Tuhan Yesus Kristus. Engkau setia menolong kami. Yes. Kasih-Mu dahsyat dan luar biasa, dan Kau telah buktikan di kayu salib ya Yesus Tuhan kami. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Maha besar Engkau Tuhan kami.
Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih saat indah yang Tuhan berikan kepada kami. Sekalipun kami dibatasi dengan jarak, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak bisa dibatasi dengan jarak dan waktu. Ketika kami akan menghadapi hari esok, Engkau sudah di sana menanti kami. Oleh karena itu kami tidak pernah khawatir menghadapi hari esok, karena Tuhan sudah ada di sana mempersiapkan segala sesuatu bagi kami. Hari ini kami bersyukur dan angkat tangan di hadapan-Mu, karena kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang tidak terlalu sulit untuk kami jumpai, karena Tuhan sendiri yang telah melawat kami di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memberikan Roh Kudus bagi kami untuk tinggal bersama dengan kami. Dan oleh karena itu kami terlalu yakin dan kami percaya kami sanggup menjalankan hidup ini, karena ada Roh Kudus dalam hidup kami. Kami cakap menanggung segala perkara karena bersama dengan Yesus. Dan bersama Yesus kami akan melakukan perkara-perkara besar. Dan memang kami diciptakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Kami dipanggil untuk menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dipilih oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan sendiri yang telah memindahkan kami dari kegelapan masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Engkaulah Tuhan Immanuel, Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa atas kebersamaan pagi ini melalui alat ini, FB kami, God is so good. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu pagi ini yang bersama dengan kami, baik di sini maupun dimanapun mereka yang mendengarkan lewat alat ini. Demi kasih-Mu ya Tuhan, kami berdoa Engkau melawati mereka pribadi lepas pribadi. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan. Yang susah Roh Kudus menjadi roh penghibur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawati. Berikan penghiburan. Yang kekurangan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan hikmat. Sehingga mereka semua mampu untuk memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Menjadi problem solver, pemecah masalah, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Itulah janji-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib. Bahkan janji-Mu apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah dalam hati kami. Engkau sanggup melakukannya jauh melampaui dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Seperti kuasa yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa negara ini. Para pemimpin kami mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, staf presiden, pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, para pemimpin daerah mulai gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, seluruhnya Tuhan.
Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Indonesia bagi Tuhan. Biarlah mereka semua melakukan kebijakannya dengan nilai-nilai firman Tuhan. Indonesia dimenangkan bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Bagi anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah, berikan mereka kemampuan yang extraordinary, yang bukan yang biasa-biasa saja, tapi yang luar biasa, supaya terpancar kemuliaan Tuhan dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka lakukan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan luar biasa. Kami percaya iblis boleh bisa mendesain, manusia boleh mendesain kesengsaraan akibat dari COVID-19. Tapi bagi Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepadamu, Tuhan mampu mengubahnya menjadi satu kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Pimpin kami menjadi pribadi yang mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kesetiaan-Mu yang luar biasa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sekalian kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai dan menggembalakan engkau kemanapun engkau pergi. Keluar masuk rumahmu Tuhan memberkati. Adonanmu Tuhan berkati. Buah kandunganmu Tuhan berkati. Apapun yang kau kerjakan Tuhan memberkati. Tuhan memancarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi saudara yang kasih. Puji Tuhan bagi saudara yang ingin berdiskusi, bertanya, minta didoakan, silakan hubungi kami, karena kami ada memang untuk melayani saudara sekalian. Hubungi kami saudara, jangan lupa. Saudara, share, bagikan berkat ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Shalom.